beberapa istilah-istilah yang sepertinya saya lupa ceritakan pas bahas pasang surut. Jadi kayaknya jika ada waktu nanti kita akan coba kembali lagi ke pasang surut ya. Oke, baik. Jadi mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, hmm, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Doa selesai, jadi ya. Ah, baik. Sekali lagi di pagi hari mungkin bagi teman-teman yang masih belum makan ya, pembinaan sambil makan juga tidak ada masalah, yang penting nggak ditinggal tidur gitu kan. Ya, karena seolah semoga ini cukup membantu ya. Bahasan tentang arus ini pun juga pasut sih. Biasanya memang pasut sering banget nanya ini. Nah, tapi di arus ini cukup seru sih nanti bahasannya kita ya. Mungkin ketemu fakta-fakta menarik. Baik, kita mulai. Jadi arus ya. Nah, jadi em, arus ini gimana bilangnya? Jadi dia adalah sirkulasi yang cukup luas ya. Ya mungkin bisa dibilang sebagai sirkulasi global sih. Karena dia juga somehow melintasi zona iklim. Khususnya untuk arus yang geraknya itu utara selatan ya. Dan setiap samudra itu memiliki polanya sendiri. Dan nanti kita akan melihat ada nama-namanya gitu tiap samudra. Dan itu beda-beda. Tapi kalau misalkan teman-teman apa ya suka lihat peta, sebenarnya cara ngafalin arusnya itu gampang banget gitu ya. Nah, terus eh, itu juga setiap samudra memiliki pola sirkulasi umum yang sama kayak gitu. Kita akan melihat bahwa pola sirkulasinya ya nanti punya kondisi masing-masing lah ya dan sifat masing-masing. Tapi juga ada kesamaan di antara mereka juga gitu ya. Nah, faktor yang pengaruh utama itu pertama jelas ya tiupan angin. Nah, khususnya tiupan angin ini itu adalah arus di permukaan, teman. Ya, jadi kalau arus di permukaan itu eh, hadir karena efek tiupan angin. Tapi kalau nanti kita juga akan bahas arus termohaline atau ya, yang arusnya itu ada di bawah permukaan, itu dia digerakkan oleh perbedaan temperatur dan salinitas. Hmm. Terus arah arus itu dipengaruhi oleh bumi yang berotasi gitu ya. Terus ada efek Coriolis dan juga spiral Ekman gara-gara itu. Dan juga adanya benua. Nah, tentu saja mungkin nanti ya kita akan coba lihat ya ceritanya. Ada beberapa fakta yang saya temukan. Jadi adanya benua ini bisa mengubah gitu ya bentuk dari arus-arus di dunia ini gitu lah kira-kira gitu ya. Nah, ya sebelum lanjut sih kita bisa bayangkan ya berarti fungsinya arus ini apa gitu ya. Arus laut ini kan dia memindahkan ya istilahnya air dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi perihalnya adalah efeknya ini ternyata bisa mencapai secara global, tercapai secara global gitu. Berarti tempat yang dingin itu bisa mengalirkan arusnya ke tempat yang hangat dan sebaliknya. Nah, hal ini menyatakan bahwa si arus ada di bumi itu ya guys. Itu berarti dia berperan penting ya dalam menghantarkan energi di bumi. Kita tahu bahwa matahari itu lebih banyaknya ada di ekuator. Tapi dengan adanya arus ini, itu energi dari matahari itu juga akan tersalurkan gitu ya. Nah, eh, setahu saya, ya saya lupa baca di buku apa gitu ya, dulu baca bareng sama Mbak Ulia gitu, itu dia ada kata-kata bahwa arus laut ini adalah faktor ya,
agen ya, adalah salah satu agen yang juga menghantarkan energi yang banyak di bumi ini itu. Ya, di itu ya cukup penting ya. Andai kata arus ini tuh nggak jalan, itu bumi bakal sangat dingin banget ya. Jadi kalau arus ini nggak jalan tuh bumi bakal sangat dingin sekali kira-kira. Dan mungkin nggak sangat dingin ya, tapi lebih ke nggak stabil aja. Jadi misalnya ekuator tuh panas banget gitu ya. Yang di kutub itu sangat dingin sekali, jadi jompang gitu. Oke guys, nah si arus ini berusaha atau berupaya supaya kondisinya jadi lebih stabil kan. Oke, minum dulu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah gambaran dari arusnya. Kayaknya lebih enak gambarnya yang ini ya. Warnanya lebih kelihatan. Baik, jadi seperti yang kalian lihat di sini gambarnya bisa dilihat. Ini adalah arus di seluruh dunia kita ini gitu ya. Di sini sebenarnya ada penjelasannya. Oke, ya mungkin jelasin ini habis itu kita ke fakta-fakta ya. Baru ke spiral Ekman kan. Oke, jadi kalian bisa lihat arus-arus di bumi ini banyak banget. Jadi ini bisa dijadiin apa ya, pertanyaan gitu ya. Sebutkan arus-arus di bumi gitu, namanya apa aja gitu. Nah, ya silakan bisa dijawab dengan banyak ya kan. Kalau yang saya lihat di sini ada Kuroshio Yasuo, ada North Pacific Current. C itu current ya teman-teman ya. C itu current, terus ada North Equatorial Current. Di sini ada Equatorial Counter Current. Di sebelah sini ada South Equatorial Current. Ini ada East Australian Current, ada Lewin Current dan kawan-kawannya. Ini ada Peru Current, ada Falkland Current, ada Brazil. Di sini ada South Equatorial juga, North Equatorial juga. Ini sama-sama. Ini Agulhas, ini Benguela, Somali Current, dan Norwegian Current. Ini juga ada Greenland, Labrador, Canary, nah, dan kawan-kawan. Pun juga yang menarik di sini ada Antarctic Circumpolar Current. Coba kalian bayangin. Ya. Kalian lihat. Nah, nah jadi itu. Bahaya aku atas. Nah, oke, kita mulai dari mana ya? Nak? Ya, pertama kita mulai dari namanya Gire, gitu aja ya. Ya, jadi em, apa ya? Gire itu adalah kumpulan dari berbagai macam arus ya. Yang kemudian dia itu membentuk seperti eh, melingkar gitu. Contoh, misalnya di sini ada subtropical gire yang di bagian Pasifik Selatan gitu ya. Jadi ini nama lebih lengkapnya Pasifik Selatan eh subtropical gire gitu ya. South Pacific subtropical gire. Nah, di mana subtropical gire yang ada di Pasifik Selatan ini itu terbentuk karena South Equatorial Current, East Australian Current, terus Antarctic Circumpolar Current, Peru Current. Nah, gitu. Jadi, kalian bisa lihat dia akan menghasilkan kombinasi yang kenampakannya itu kayak arus yang melingkar gitu ya. Nah, itulah di situ eh, apa ya, lokasi ini itu kita sebut sebagai gire. Nah, kayak gitu. Dan untuk yang lainnya juga sama ya. Tapi pada intinya gire utama gitu ya. Gire utama yang ada di bumi ini ada 5. Jadi yang subtropikal itu adalah gire yang utama ya. Jadi ada Pasifik Utara, ada Pasifik Selatan, Atlantik Utara, Atlantik Selatan, dan juga India. Ingat ya, Samudra India itu kebanyakan yang ada di lintang selatan, jadi dia tidak ada namanya India Utara ya. Kalau ada India Utara ya kaget ya nanti ya. Oke, wait. Oceanografi kayaknya bagian antropologi ya sih. Ocean current. Oke.
surface. Nah ini nih, kayaknya lebih bagus nih gambarnya. Ini ya, gambarnya lebih oke. Nah, terus ini mungkin ya, di subtropical gyre current itu ada north and south gitu ya. Jadi pada dasarnya dia ada equatorial current. Ya kalian bisa cek kesamaannya. Kita kan bicara kesamaan di antara mereka tuh kan. Nah, ini ada north equatorial current sama south equatorial current yang mana dia itu gerak dari timur ke barat ya. Kalian bisa lihat sama. Jadi di sini ada north equatorial sama south equatorial ya, baik di Atlantik, di Pasifik juga atau bahkan di India ya. Kayak gitu. Terus di sini ada juga yang kita sebut sebagai Western Boundary Current. Nah, jadi arus yang dia menjadi batas di bagian barat. Jadi kalau laut ya, kan kita bahasanya laut ya, berarti acuan kita itu kita ngeliat dari laut guys. Jadi andai kata kalian ada di tengah laut ya, terus kalian lihat. Jadi di bagian baratnya itu adalah arus dari Western Boundary kan gitu. Nah, biasanya Western Boundary Current ini itu berasosiasi dengan warm waters. Jadi arus hangat gitu ya. Dia berasosiasi dengan arus hangat yang datang dari ekuatorial dan biasanya dia ngarah ke selatan, eh, ke kutub ya, baik ke selatan ataupun ke utara. Seperti itu. Nah, kalian bisa cek. Nah, jadi setiap yang ada di barat itu biasanya hangat tuh. Dan ngarahnya itu dari ekuator ke kutub. Tuh. Nah, sedangkan di Eastern Boundary itu cool waters. Jadi di bagian boundary yang sebelah timur itu dingin semua tuh arusnya tuh. Kenapa dingin semua? Ya karena dia arus yang dia berasal dari kutub menuju ke ekuator seperti itu. Nah coba gitu kan. Nah jadi ketika kita melihat seperti ini, yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita pecah. Apakah di antara mereka memiliki kesamaan atau ada perbedaan kan gitu mainnya. Coba kita cari kesamaannya dulu antara mereka apa. Dulu, baru ternyata kita temukan beberapa hal yang saya ceritakan barusan. Oke, jadi terus batas yang bagian selatan ataupun yang paling utara. Jadi yang paling utara dan yang paling selatan gitu ya. Jadi itu arahnya adalah eh, menuju timur ya, easterly gitu kan. Terus northern boundary current in northern, southern boundary current in southern juga gitu. Ya, kalau digambarin di sini ya berarti North Pacific ya. North Pacific Current ini adalah boundary utaranya, terus Atlantic Circumpolar Current ini boundary selatannya gitu lah kira-kira ya. Ini juga ada North Atlantic Current, di sini ya Antarctic Circumpolar Current ya gitu. Oke, nah ini juga sama. Apalagi yang bisa kita catat ya. Nah, ini juga ada ya. Mungkin teman-teman melihat di tengah-tengahnya itu ada Equatorial Counter Current. Nah, dia ini ada di ekuator, tapi dia geraknya ke arah timur seperti itu. Nah, dia eh, di ekuator tapi geraknya malah ke arah timur, guys. Sana. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena dia itu apa ya, istilahnya mungkin gampangannya ya. Saya lupa istilahnya, tapi semoga sih istilahnya benar. Jadi saya menggunakan di sini ada namanya konvergensi. Tahu kan istilah konvergensi ya? Nah, konvergensi itu kan dia tabrakan. Nah, jadi gini, ketika arus ini sampai di batas benuanya, ya ketika si arus ini sampai di benuanya kayak gini, maka yang terjadi apa ya? Namanya air ya, like, nabrak bendungan ya dia bakal belok ya kan. Maka kalau ada air yang ke sini, airnya ini akan nabrak depannya, maka dia akan belok either ke kanan ataupun ke kiri, kebalik. Ya, either ke kiri atau ke kanan lah sama aja gitu. Nah, terus kemudian
Karena ada arus yang belok seperti ini, maka pada tengahnya ini, pada ekuator, itu kan arusnya akan saling bertabrakan gitu ya. Nah, maka di sini itu arusnya akan terjadi konvergensi gitu, dan arusnya itu justru malah ngarahnya kebalikan gitu. Lu Mas memang bisa ya? Ya, jawabannya ya bisa-bisa aja gitu. Karena memang efeknya adalah demikian gitu ya. Dan arusnya kalian bisa lihat di daerah ekuator ini arusnya tidak ada belok-beloknya sama sekali ya teman-teman. Karena apa? Ya, kalau misalkan kalian ngikutin soal saya yang kemarin, maka di titik ini itu tidak ada arus yang tersesat kan. Nah, jadi dia nggak ada gaya Coriolis. Jadinya arusnya pun bergeraknya ya lurus aja gitu. Sehingga bahkan arusnya bisa dari Indonesia sampai ke Peru gitu. Sampai ke Amerika Selatan lah. Kira-kira kayak gitu, guys. Gitu sih. Nah, ya, terus apa lagi ya gitu. Ya, terus ini juga. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa arus ya. Kalau dilihat ini arusnya kan misalkan dari ekuator, dia tuh cenderung beloknya ke kiri, gitu ya. Yang menghasilkan East Australian Current ataupun dari North Equatorial dia itu menghasilkan Kuroshio gitu kan. Maka em, kalian bisa lihat ternyata beloknya arus ini itu juga dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Masih ingat ya, kalau misalkan dia ada di lintang selatan, maka gaya Coriolis itu akan membelokkan fluidanya ke arah kiri. Kalau di lintang utara, dia akan belokkan ke arah kanan. Nah, kalian bisa lihat arusnya. Jadi, ketika arusnya ke sini, kebanyakan dari arus itu akan dibelokkan ke kanan. Ya. Terus yang di sebelah bawah, ini kebanyakan arusnya juga akan dibelokkan sebelah kiri. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan yang namanya Western Boundary, guys. Gitu, itu juga. Nah, terus di sini juga sama. Ketika dari bawah ya, ini nabrak ke benua di depan, karena ada gaya Coriolis, maka dia akan belok kiri gitu. Maka dia belok kiri. Nah, dan ini juga sama ketika di North Pacific ketemu benua di depannya, maka dia akan belok kanan karena dia ada di lintang utara. Jadi dengan kombinasi gaya Coriolis ini, arus akan terbentuk. Sederhananya, kalau nggak ada gaya Coriolis, berarti ya nggak ada arus gitu. Kalau nggak ada arus ya somehow suhu di bumi juga tidak tersebar secara merata ya, bisa jadi seperti itu. Oke, itu guys ya. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Oke, mari kita lihat yang ada di PPT ini dulu deh. Ada beberapa informasi tambahan yang belum saya cek juga ya. Nah, di sini ada subpolar ya. Kalau subpolar teh itu ada juga Gira tapi yang ada di dekat kutub lah. Ya dia ukurannya lebih kecil aja gitu. Oke, well, di sini ada Gira ya. Girinya banyak banget. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, girinya ada lima ditambah dengan arus. Dia arus mayor atau arus yang istilahnya besar gitu, tapi dia tidak membentuk gire gitu ya. Ya, contohnya Equatorial Counter Current, Alaskan Current, Oyashio Current, Equatorial Current, Florida Current, East Greenland, Labrador Falkland, terus Somali, Lewin, dan segala macamnya. Kayak gitu ya. Oke, sip. Sebelum ke urusan transport Ekman-Ekmanan, mari kita lihat arus-arus ini ya. Baik. Nah, pertama dari mana ya jelasnya? Oke deh, kalian bisa lihat di situ ada yang warna merah dan ada yang warna biru ya. Yang warna merah itu adalah arus hangat, sedangkan dengan warna biru adalah arus dingin. Sederhananya, arus hangat datang dari ekuator menuju ke kutub, sedangkan arus dingin datang dari kutub menuju ekuator. Gitu aja sih. Nah, dalam konsep kehidupan biologi di lautan, arus hangat ini biasanya
tidak banyak unsur-unsur yang dibawa gitu. Jadi arus yang hangat itu biasanya dia tidak membawa banyak unsur-unsur eh, apa ya kayak fosfor, natrium, kalium gitu-gitu jarang gitu ya. Sehingga biasanya em, arus yang hangat itu relatively jarang ada hewannya gitu ya. Atau sedikit sekali hewannya. Sedangkan arus dingin itu membawa banyak sekali nutrien yang saya sebutkan tadi. Nah, itu sifatnya. Gitu ya. Jadi arus dingin ini suhunya ya dingin, tapi dia banyak nutrien. Tapi kalau arus hangat ini ya hangat, tapi nutriennya sedikit. Gitu. Nah, sehingga di sini sebenarnya ya setiap orang ya, pertama di kebumian itu kalian terserah mau menamainya itu kayak gimana. Oke. Jadi terserah kalau mau menamainya kayak gimana ya. Nah, pertama, mungkin arus yang paling dikenal loh biasanya adalah Kuroshio sama Oyashio. Itu kan kalau salah dari sejak zaman zaman SMP tuh saya sudah mendengar ini gitu loh. Nah, tapi di sini ya mungkin dari kalian ada yang ngambil tas minat bahasa Jepang. Nah, coba kalian lihat bahasanya lebih dalam gitu. Kan saya selalu bilang ya, kan istilah di kebumian itu kan dia berasal dari banyak sekali bahasa. Nah, kadangkala ketika kita melihat bahasanya secara harfiah gitu ya, itu tuh jadi menarik dan seringkali bisa bikin kita hafal. Nah, kebetulan ini ada arus dengan bahasa Jepang dan kebetulan saya tertarik dengan bahasa Jepang ya. Akhirnya saya belajar dan ternyata nyambung gitu sama arus hangat dan arus dingin ini. Jadi penjelasannya adalah gini. Kuroshio gitu kan. Kuro itu artinya hitam di dalam bahasa Jepang. Dia kanjinya saya juga ngeliat kanjinya juga kuronya pakai kuro hitam gitu ya. Nah, terus shio itu artinya adalah arus. Jadi kuroshio itu adalah arus hitam kayak gitu. Nah, arus hitam. Kalian bisa bayangkan hitam ya. Hitam ini kan sesuatu yang gelap, kelam, nggak ada apa-apanya gitu kan. Sedih, menyedihkan gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena arus hangat ini seringkali tidak membawa ikan apa-apa gitu. Makanya dia kosong, nggak ada nutriennya gitu kan. Sehingga dia dibilang sebagai kuroshio itu oleh masyarakat Jepang. Nah, terus di Jepang juga itu ada arus yang mana arusnya ini datang dari arah eh, Laut Bering di sebelah sini. Ini kan Laut Bering nih. Ini ada selat di antara si Rusia sama Amerika itu. Nah, jadi dari Laut Bering ini turun ke arah Jepang kan. Ya, itu membawa arus dingin yang kemudian disebut sebagai Oyashio. Oya, Oya itu secara kanjinya dia ditulis dengan arti orang tua gitu. Orang tua. Ini namanya orang tua, guys. Orang tua itu kan artinya memberikan makan kalian ya, memberikan uang kalian buat jajan, memberikan segalanya buat anaknya gitu kan. Nah, sehingga ya sama gitu. Arus dingin yang kemudian dia membawa banyak nutrien yang mana nutrien ini bisa bermanfaat bagi hewan-hewan di lautan gitu. Nah, makanya itu ada artinya gitu. Oyashio Kuroshio artinya apa? Nah, gitu kan. Dan kalau udah namanya Jepang berarti kalian udah tahu posisi dari arus ini itu ada di dekatnya Jepang kayak gitu lah. Oke. Nah, jadi kalian nggak usah bingung. Berarti kalau Kuroshio itu arus hangat, Oyashio arus dingin kayak gitu. Ya, itu salah satunya. Nah, mungkin yang paling dikenal di geografi zaman SMP itu adalah ya pertemuan antara Kuroshio dan Oyashio di daerah Jepang. Nah, ya karena arus dingin itu juga meskipun banyak nutriennya, tapi kalau suhunya dingin juga tumbuhan dan hewan juga nggak mau hidup ya karena terlalu dingin gitu ya. Oleh karena itu suhunya itu harus di apa ya, istilahnya kalau di Jepang ini kan tabrakan antara Kuroshio sama Oyashio ya. Berarti kan suhunya jadi lebih hangat ya. Nah, suhu yang lebih hangat ini itu bikin hewan, ikan dan segala macamnya itu tumbuh subur ditambah dengan nutrien yang banyak. Nah, itulah kenapa Jepang itu makanan olahannya banyak dari ikan dan kemudian orang bilang, "Woi, kayak wong Jepang ini pinter gara-gara kakean makan iwak ya," misalnya. Ya mungkin kalian pernah dengar kan istilah kayak gitu. Ya itu masuk akal juga sih karena di ikan juga banyak nutrisi-nutrisi kayak omega-omega itu kan ya, omega 3 apalah itu. Apalagi dia di situ juga makanannya salmon. Coba kalian lihat tuh makanannya kan takoyaki apalagi.
sushi, ya kan, sashimi. Nah, itu kan semua kebanyakan olahan ikan dan tau lah ya kalau di Jepang kan ikannya ya bersih ya. Jadi orang makan ya langsung ikan mentah pun dimakan nggak apa-apa gitu. Di Indonesia ya ikannya ya mentah ya mutah ya. Tapi I mean ternyata gini, maksud saya di sini kondisi alam itu akan mempengaruhi manusia juga gitu loh. Kondisi alam juga akan mempengaruhi makanan asli daerah setempatnya juga gitu loh. Nah, itu seringkali kita juga harus pikirkan guys bahwa ada hubungannya antara kondisi alam kita dengan kondisi masyarakat kita juga gitu. Nah, artinya kita kan juga harus memahami ya, bagaimana masyarakat kita bergerak gitu juga loh. Nah, ya itu sedikit ya, meskipun kalian kan kebumian ya, tapi saya harap juga dengan kalian memahami alam, kalian juga memahami manusia di sekitar alamnya juga gitu, biar fair ya. Oke, nah itu pertama tuh. Jadi itu fakta pertama dari arus ini ya, dari satu, gitu kan. Terus, nah, tahukah teman-teman, semua arus di sini itu sebenarnya dinamai berdasarkan lokasinya. Hmm. Nah, makanya somehow, meskipun kalian bukan anak kebumian, kalau kalian memiliki ilmu perpetaan atau kalian hafal positioning lokasinya di peta dunia, itu dalam beberapa kasus itu bisa membantu kalian. Ya, kalau saya pribadi ya dari pengalaman sih, karena saya dari kecil suka suka banget baca atlas dari dulu gitu. Ya dari kecil dia dibeli apa ya, aku minta dibeliin atlas gitu. Jadi dari situ aku ngeliat, oh ini negara apa, ini negara apa, oh ini lokasinya di sini gitu gitulah. Saya suka banget dengan kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita sesuaikan arus ini dengan daerahnya, itu akan cukup match. Contoh di sini ada California Current. Nah, California Current ini dinamai sesuai dengan di sini ada daerah di Amerika, Amerika yang bagian barat, itu ada daerah namanya California ya kan. Ya itu kayaknya ini ya, apa negara bagian dari Amerika ya. Nah, yang bagian barat. Ya, termasuk juga ada kota namanya San Andreas, ada kota namanya San Francisco, ya Los Angeles juga kalau nggak salah di situ juga. Nah, jadi itu kota-kota yang cukup terkenal di Amerika karena ya tempat di mana orang bikin ini apa namanya spare partnya atau pabriknya buat Apple dan yang lain-lain lah. Di Google juga di situ ya. Nah, akan ada namanya Silicon Valley. Nah, itu taruh di California guys. Nah, jadi barang-barang yang kita pakai sekarang ini ya, HP ya, khususnya HP Amerika ya, Google dan kawan-kawannya itu berasal dari tempat itu tuh di California. Gitulah. Oke, nah makanya dia disebut sebagai California Current karena di sini ada itu ada negara di situ kan. Terus di sini namanya Alaska. Nah, karena di Alaska itu ini nih, Alaska itu negara bagian Amerika yang sebelah sini yang inilah pokoknya yang pojok sebelah sini nih ada tulisan subpolar Gire lah itu adalah daerah Alaska tuh. Nah, makanya di situ disebut Alaskan Current gitu kan. Oke, terus di bawah ya, mungkin di sini mungkin ya. Nah, East Australian Current kan dia ada di sebelah timur dari benua Australia, makanya dia disebut sebagai East Australian Current. Oke, terus apa lagi ya? Di sini ada Peru. Kan di sini ada negara Peru tuh di sini. Ya deket sini lah ya. Di sini ada Peru, Kolombia, Ekuador. Harusnya gitu. Kebalik. Peru, Ekuador, Kolombia. Jadi di situ ada negara-negara situ tuh. Ntar di sini sebelahnya baru Venezuela kalau nggak salah. Nah, jadi di situ eh ya karena dia melewati Peru gitu ya. Nah, jadi dia namanya Peru Current kayak gitu guys. Terus ada lagi di sini Falkland. Nah, Falkland Current. Tahu nggak sih ini ada pulau kecil di sebelah sini. Ya, pulau kecil yang dilewatin di sebelah selatan itu namanya Falkland. Jadi kalau kalian cek itu namanya Falkland Island. Nah, makanya di sini harus yang lewatin namanya Falkland Current gitu. Oke, di sini juga sama. Nah, ini kan ada negara Brazil gede nih. Di sini kan ada Brazil, terus di sini Argentina, di sini Uruguay, tengahnya agak Paraguay gitu kan. Nah, di sini kan paling besarnya kan Brazil. Jadi di sini ya ini namanya Brazil Current gitu.
Ya gitulah. Di sini ada juga Benguela ya. Seingat saya Benguela ini salah satu kota di antara negara-negara yang ada di sini. Saya lupa nama negaranya. Kayaknya sih negara Angola atau apa gitu. Dia pokoknya salah satu ibu kota lah dari negara itulah ya. Kayaknya di situ namanya Benguela Karne. Di sini juga sama. Di sini ada Agulhas. Sebenarnya Agulhas ini kalau nggak salah salah satu tempat di South Africa gitu. Ya, atau nggak salah satu tanjung apa apa gitu. Jadi kayak salah satu tanjung gitu di di Afrika Selatan dia namanya adalah Tanjung Agulhas atau apa. Nah, makanya di situ kemudian dinamain sebagai Agulhas Karen gitu loh. Mana gak? Terus di sini juga ada Somali Karen. Nah, ini Afrika. Kalau kalian lihat ada lancipnya itu adalah negara Somalia. Nah, makanya di sini disebut sebagai Somali Karen gitu. Ya, oke lah. Apalagi. Nah, di sini ada Greenland ya sama lah namanya Greenland. Terus di sana ada Norwegia. Ini kan negara Norwegia kan. Terus, nah ini ada Canary Karen guys. Nah, Canary Karen di sini sebenarnya kalau misalkan kalian zooming di daerah sini, kalian zoom petanya di daerah sini ya, itu kalian akan melihat ada namanya Kepulauan Kanari. Dia adalah kepulauan dari kerajaan Spain kayaknya. Ya, dia ikut kerajaan Spanyol di situ. Itu ada Kepulauan Kanari. Dia itu adalah kepulauan yang terbentuk karena ini apa ya istilahnya? Karena divergensi lempeng. Nah, itu menarik tuh. Jadi kita selalu kepikiran ya bahwa apakah terbentuknya gunung gitu kan? Apakah terbentuknya gunung itu hanya gara-gara zona subduksi saja? Ternyata jawabannya enggak. Jadi di sini nanti kalian bisa temukan itu ada daerah namanya Canary Island. Ya kayaknya dari Maroko itu ke barat ya. Ini nggak pas di Eropanya sih, agak ke Afrika yang tengah ini, agak tengah ini. Jadi dari Maroko itu ke barat, kalian bisa tarik itu ke barat. Nah itu nanti kalian akan temukan di situ. Nah tahun 2020 tuh kalau nggak salah si apa namanya mountainnya si gunungnya itu meletup gitu ya meletup ya. Jadi kayak nah ini. Jadi di situ ada gunung ya, namanya ya, ya saya nggak tahu cara bacanya. Ya itulah pokoknya La Cumbre Vieja gitu ya. Ya itulah dia pakai bahasa Spanyol lah pokoknya. Nah ternyata gunung ini tuh dia terletak di Canary Island itu, jadi kumpulan apa kepulauan Kanari itu dan ternyata lavanya ini juga lava yang encer gitu ya. Ya tahu lah ya kalau lava encer itu kan berarti dia basaltik kan. Yang ternyata ya deket gitu sama positioning dari eh apa namanya Atlantic Mid Oceanic Ridge yang ada di Atlantik itu. Jadi ya itu. Nah, terus kembali ke urusan arus tadi, ya karena si arus itu melewati Kepulauan Kanari ini, makanya disebut sebagai Canary Current gitu. Oke nggak? Nah, gitu ya. Terus di sini ya, ini namanya Gulf Stream. Nah, ini agak beda. Yang lain namanya Current, ini namanya Gulf Stream. Ya, sebenarnya sama aja sih kalau diartikan pakai bahasa Indonesia ya. Nah, kenapa? Karena di sini ini namanya adalah Gulf of Mexico. Coba kalian cari ya kan. Di situ ada kayak semacam teluk kan. Gulf itu kan teluk kan ya. Di sini kan juga Gulf of Arabia apa boleh, Gulf of Persia kalau nggak salah. Terus di sini ada perang, nah itu namanya perang teluk itu kalau misalnya urusan nama Afrika. Sama Arab-Arab itu. Di sini ada Teluk Meksiko ya, atau Gulf of Mexico. Nah, makanya karena arusnya ini melewati dari Teluk Meksiko itu muter. Nah, itu makanya namanya menjadi Gulf Stream kayak gitu. Dan yang lain-lainnya lah banyak sekali itu berapa lokasi-lokasi dengan apa arus-arusnya gitu. Ya, itu sih. Mungkin yang terakhir ini ya, fakta yang terakhir saya akan ceritakan yang bagian East Australian Current gitu ya. Atau mungkin apakah kalian udah pernah dengar atau belum, ya semoga belum. Jadi
Kalau misalkan kalian pernah lihat cerita dari Finding Nemo dan juga Kura-Kura Madura gitu. Gak ada Finding Nemo. Sin, nah ini. Nah ini. Ya, kan eh bapaknya Nemo itu kan dia masuk ke sini kan ya. Masuk ke sebuah arus setelah dia ngelewatin ubur-ubur gitu kan. Maka dia ketemu sama golongan kura-kura itu kan. Nah, itu kalau didubbing pakai bahasa Indonesia, itu somehow itu mirip kayak orang Madura ngomong gitu ya. Nah, makanya saya kadang-kala sama teman-teman tuh ngiranya ini apa sin kura-kura Madura gitu. Jadi kita bilangnya kayak gitu gitu. Tapi ternyata ada apa ya sebuah fakta menariknya gitu di Finding Nemo ini yang kita bisa hubungkan dengan urusan East Australian Current itu sendiri. Dan coba kalian dengerin, real dengerin gitu. Maka dia akan bilang kayak apa ya? Ya mungkin dia bilang kamu hebat sobat. Kita sekarang sudah berada di arus Australia Timur gitu dia bilang. Pokoknya intinya si bapaknya ini dia mau bilang aku pengen menuju ke arus Australia Timur. Cuman kemudian bapak kura-kuranya ini bilang kamu sudah ada di arus itu gitu loh. Nah, oke. Nah, kok bisa nyambungnya ke situ gitu kan? Maka ya tentu saja kita lihat ke maps-nya gitu. Dan Amin di sini gitu ya. eh, saya pengen tunjukkan bahwa kalau kalian jadi anak kebumian, terus kalian mau jadi orang yang bikin film atau sutradara film, kalian tuh bisa gitu loh. Oke, ya kenampakan beta saya gelap sekali ya teman-teman. Itu bisa diterangkan. Gelap banget, buset. Nah, kan enak. Oke, jadi sini East Australian Current itu ada di sekitar sini ya teman. Jadi dia kayak gini lah kira-kira. Nah, kenapa bapaknya Nemo itu mau pergi ke East Australian Current? Karena gini, yang namanya current itu seperti jalan tol. Jadi pada di arus itu kecepatan airnya itu mengalir dengan kencang. Jadi ya namanya jalan tol berarti kita bisa sampai di tempatnya dengan cepat. Lah memang bapaknya Nemo mau kemana gitu kan. Nah, bapaknya Nemo itu mau pergi dari tempatnya di sini. Nah, di sini itu ada lokasi yang namanya Great Barrier Reef. Coba kalian bisa lihat situ. Jadi ini adalah karang penghalang besar. Jadi di Australia itu ada karang yang membentang dari utara sampai selatan. Jadi panjang banget gitu. Ini karang panjang banget tempat banyak hewan-hewan lautan yang hidup di sana. Nah, kebetulan si bapaknya Nemo itu tahu bahwa anaknya mau dijual atau mungkin mau itu nggak tahu diapain gitu ya. Pokoknya si Nemonya itu mau dibawa ke Sydney coba bayangkan. Ya, itu dikatakan bener di situ di filmnya. Jadi si Nemo itu mau ke Sydney. Nah, maka salah satu cara yang oke gitu ya dan cukup cepat itu adalah melalui East Australian Current itu sendiri sehingga dia bisa sampai ke Sydney gitu. Coba bayangin, jadi cukup apa ya, ya cukup logis lah ya, meskipun cuma bagian itu aja. Tapi keren lah gitu. Ya artinya dalam membuat sebuah naskah film pun ya bisa gitu ya kita mengambil juga ide dari kebumian misalkan seperti itu. Nah itu fakta-fakta ya. Nah udahlah gitu aja faktanya. Sampai jumpa di fakta selanjutnya ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan ke PPT kita. Nah ini tadi ya. Jadi PPT kita nih, wah 1 jam kita cerita fakta. Baik, kita kembali ya ke urusan kita yaitu di arus. Ya, seperti biasa ada urusan Coriolis ya, kayak gini. Yaitu adalah gambar Coriolisnya. Nah, yang tidak dibahas ya, itu adalah yang bawah, yang kita sebut sebagai Ekman
spiral ya, atau sirkulasi Ekman atau Ekman transport dan segala macamnya. Kayaknya gambarnya lebih bagus di sini. Ambilin aja deh. Nah, ini coba. Mari kita lihat ilustrasi ini. Jadi ketika ada seseorang yang pergi ke arah kutub utara yang isinya banyak lautnya, itu banyak sekali es-es yang mengapung. Es yang mengapung ini namanya iceberg, teman-teman ya. Iceberg. Nah, ternyata Pak nelayan ini menemukan sesuatu yang menarik. Jadi angin itu sebenarnya ngarah ya, yang namanya angin itu ternyata ngarah tepat sekali ke arah utara. Jadi anginnya ke arah utara nih. Ya, anginnya beneran ke arah utara. Tapi ternyata icebergnya itu ya, atau es yang mengapung itu justru geraknya tidak searah dengan arah angin, tapi relatif miring. Ya, khususnya dia miring 45 derajat dari arah angin itu sendiri. Termasuk juga kapalnya. Jadi Pak nelayan ini mencoba untuk apa ya, selain kapalnya mesinnya dimatiin gitulah ya. Nah, ternyata dia memperhatikan bahwa anginnya ke arah utara, kapal dia itu justru malah bergeraknya ke arah 45 derajat sebelah kanan. Kayak gitu. Dan itu semua terjadi di iceberg dan juga kapal dia. Berarti ini konsisten dong gitu ya. Nah, ingat ya di sini adalah Northern Hemisphere. Nah, ternyata kalau di lintang selatan juga itu terjadi hal yang serupa. Jadi anginnya yang dari arah utara, maka si kapal itu akan dibelokkan ke kiri sejauh 45 derajat kayak gitu. Nah, berarti ada sesuatu apa nih? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi juga gitu ya? Karena ya arus itu kan sekali lagi dia digerakkan nih salah satunya oleh angin gitu ya. Ketika angin ketemu arus, ya cara untuk mereka bisa menghantarkan energinya adalah melalui gaya gesek. Nah, karena gaya gesek itu juga, maka arah dari angin dipindahkan ke arah arus lautnya itu bisa belok. Gitu. Jadi ya karena dampak dari gaya gesek itu, maka ada pembelokan arah arusnya tadi. Nah, tapi ternyata arah arusnya ini cukup konsisten. Konsistennya itu adalah ya sesuai juga sama prinsip gaya Coriolis. Jadi kalau di belahan bumi utara ternyata dibelokkannya ya ke kanan. Sedangkan kalau di belahan bumi selatan dibelokkannya ya ke kiri ya gitu. Gitu ya. Dan ternyata kita cek lagi gitu. Apakah efek ini hanya ada di permukaan aja? Ternyata enggak. Ternyata efek ini tuh juga kita bisa lihat sampai 100 meter ke bawah gitu. Nah, seperti apa tuh? Ternyata gambarannya adalah seperti ini. Gambar dari atas, kayak gini. Jadi angin ya, angin itu ngarahnya ke utara nih. Nah, arus di permukaan ya, di permukaan banget itu ternyata arahnya 45 derajat. Semakin ke dalam, arah arusnya itu semakin belok, semakin belok, semakin belok, 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 belok sampai habis gitu. Nah, ini dari atas ya, ini kelihatan dari atas, ini kelihatan dari samping nih. Jadi dari 0 sampai 100 meter, itu terjadi fenomena kayak gini. Jadi arusnya itu membentuk spiral gitu arahnya. Jadi ada yang arah yang sana, arah yang sana, 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 miring, 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 sampai kayak muter gitu ya, jadi spiral. Nah, inilah kita sebut sebagai Ekman spiral yang ditemukan oleh Pak nelayan yang namanya Wilfred Ekman tadi tuh di tahun 1905. Dan ternyata dia melihat, nah ini kan arah ya, ini kan arah kan ya, yang namanya arah kan namanya vektor ya. Nah, sederhananya aja kalau misalkan vektornya ini kita resultan gitu, vektor arusnya ini kita jumlahkan semuanya. Jadi kalau vektor yang warna biru sampai yang warna ini itu kita jumlahkan semua vektornya, maka kita akan menemukan vektor total yang arahnya itu tegak lurus dengan arah angin. Jadi anginnya ke utara, vektor totalnya itu akan ke arah timur. Ini kalau di northern ya, north. Ya, kalau di north ternyata anginnya ke utara, dia akan belok ke kanan, gitu kan? Nah, kalau di selatan, maka anginnya ke selatan, dia belok ke kiri, gitu.
Oke, jangan bingung ya. Maka tidak bingung. Nah, hal ini itu ternyata sangat berpengaruh juga. Karena apa? Ya tentu saja dengan berpindahnya apa ya dengan adanya proses Ekman transport ini pada kedalaman 0 sampai 100, ya tentu saja kan kalian bisa bayangkan di sini banyak sekali nutrien-nutrien yang bakal dipindahkan. Nah, jadi Ekman transport ini itu juga bertugas sebagai pemindah massa air ya. Jadi ya nutrien juga dipindah, ya. Airnya juga berpindah. Mungkin di sini isinya air hangat semua ya berarti air hangatnya dipindah semua sama Ekman ini dan ya seperti itu. Mungkin dampak konkretnya kayak gimana ya? Nah, dampak konkretnya kayak gimana ada di bawahnya ya. Oke. Oh, belum. Bentar. Nggak ada. Oke, berarti kita pakai yang ini. PPT balik ke PPT yang ini. Wih, kawan guys. Oke lah. Jadi kita, ini ya, contohnya ini ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, coba kalian lihat di sini ya, prosesnya ya. Ini adalah dampak konkret dari Ekman spiral ya, atau Ekman transport lah. Kalian bisa lihat di situ ada W, ada T ya. W itu wind atau angin, T itu transport. Transportnya itu adalah air ya, air yang dipindahkan lah kira-kira. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, eh ini kalau dilihat dari gambarnya ini harusnya daerah Amerika sih ya. Ya mungkin daerah-daerah Amerika yang agak ke atas mungkin Washington ya. Nah, itulah pokoknya. Ya pokoknya ini adalah daerah Amerika yang bagian barat ya. Jadi ini ada di Pasifik yang timur. Jadi di daerah California tadi yang kita cerita California California tadi. Oke, kalian bayangin itu dulu deh. Jadi positioningnya kalian tahu dulu. Nah, terus anggap aja kemudian ada angin datang dari arah utara gitu ya. Jadi angin dari utara kan berarti dari atas ke bawah ini. Nah, kalian bisa lihat ternyata yang terjadi akan menghasilkan transport yang arahnya ke kanan gitu kan. Ya, ini arah anginnya transportnya ke sana gitu ya. Nah, dampaknya apa? Yang namanya transport ini kan dia akan memindahkan ya beberapa part of gitu kan. Dia akan memindahkan beberapa part dari airnya itu menjauhi dari daratan. Ya, daratannya kan di sini ya. Daratannya kan di sini gitu kan. Terus airnya itu menjauhi daratan itu. Nah, oleh karena itu gambarannya akan seperti ini. Yang terjadi, air yang ada di permukaan yang sebelumnya ada di sini itu akan dipindahkan menuju menjauhi daratan. Maka apa yang terjadi? Nah, karena di sini kosong, harus ada yang isi dong. Nah, makanya ada arus dari dalam yang naik ke atas. Nah, arus dari dalam yang naik ke atas ini itu kita sebut sebagai proses upwelling, kayak gitu ya. Nah, sebaliknya guys. Jadi kalau sebaliknya kan misalkan anginnya ke atas, maka transportnya ke kanan juga gitu ya. Ingat ya. Nah, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah airnya itu akan menuju ke daratan semua gitu ya. Maka akan terjadi penumpukan di sini. Nah, karena dia penumpukan, itu akan menghasilkan downwelling. Kenapa? Ya, ini tentu saja supaya airnya stabil, maka air yang di sebelah sini itu harus turun. Jadi airnya ini harus gerak turun. Nah, itu peristiwanya disebut sebagai downwelling. Nah, oke. Saya juga pernah membahas ini di bahasan terkait global scale ini ya. Nah, emang dampaknya apaan gitu ya, urusan masalah upwelling sama downwelling. Nah, itu tuh sangat penting sekali buat nelayan karena memang di sini ada urusan sama ikan gitu. Ya, kita bisa lihat sini, kalau misalkan terjadi ya downwelling, maka yang terjadi adalah namanya downwelling kan berarti arusnya kan turun ya dari atas ke bawah kan. Nah, arus yang di atas itu adalah arus hangat. Nah, arus hangat turun ke bawah. Kan tadi kita bisa ingat ya, arus hangat itu dia lebih banyak
panasnya aja. Jadi nggak ada nutriennya. Jadi kuro gitu kan dia. Kuro atau hitam gitu ya. Kuro. Nah, artinya dia tidak membawa nutrien apapun. Jadi kalau misal terjadi downwelling, maka kecenderungannya adalah di situ akan sedikit sekali ikannya gitu loh. Oke ya. Nah, sedangkan kalau upwelling itu kebalikannya. Jadi air yang hangat itu akan bergerak menjauhi dari daratan gitu ya kan. Akhirnya ada arus yang datang dari bawah ke atas. Nah, arus yang datang dari bawah ke atas itu akan membawa nutrien hasil penguraian hewan-hewan yang ada di dasar laut. Makanya di sini banyak nutriennya yang kemudian banyak ikannya gitu. Nah, proses upwelling ini itu biasanya ya terjadi di Peru itu sendiri gitu ya. Nah, dan banyak ya, mesti proses upwelling dan welling ini itu sangat pengaruh banget dengan lokasi daerahnya. Nah, kalau misalkan kalian cek di Peru, itu karena dia dekat dengan arus dingin dan dia dekat dengan proses upwelling ini, maka di Peru itu komoditas ikannya itu sangat banyak sekali, kayak gitu. Dan juga kalau misalkan kalian lihat Peru, itu kalian bisa lihat di situ isinya embun semua. Coba ya, ya, ada gambar kotanya Peru itu apa ya namanya? Ya, saya lupa lagi. Lima, bah. Lima. Nah, di sini. Jadi di daerah ini itu daerah yang ini. eh kita bisa lihat ya. Di sini kita akan coba lihat apa hubungannya juga dengan iklim dari daerahnya sendiri itu. I mean, arus dingin itu bisa pengaruh juga sama daerahnya dan juga arus hangat itu bisa memiliki pengaruh juga kepada daerahnya. Nah, mungkin di sini nggak ada gambarannya, tapi pada dasarnya kota Lima di Peru ini adalah ibu kotanya Peru ya. Itu adalah daerah yang relatifly kering gitu. Dan mungkin lebih sering terbentuk embun aja gitu ya. Jadi jarang hujan gitu. Kecuali kalau ada El Nino baru dia hujan. Nah, tapi pada dasarnya dia itu tidak kering. Dia tidak hujan, sorry. Kenapa? Karena di sebelahnya ada arus dingin. Dan tahu nggak teman-teman, kalau misalkan kita ngecek ke peta lagi ya, kita kembali ke peta. Mari kita cek. Ya, ini Angola. Ya, daerah Angola. Nah, ini loh, ini ada Benguela. Nah, oke. Di sini ya, hmm, meskipun terletak pada daerah Lintang 30, kalian bisa bayangkan perbedaan antara Namibia sama Mozambikwe ya itu. Di Namibia itu ada gurun, guys. Kan sebelumnya kita udah bicara ya bahwa gurun ini ya terletak itu ada di daerah Lintang Kuda atau Horse Latitude. Nah, kebetulan di selatan itu Horse Latitude-nya ngelewatin negara namanya Namibia di sini. Nah, tapi tahukah kalian bahwa di sini itu ada gurun namanya gurun Namibia. Nah, pada lokasi yang sama di Mozambikwe, nah itu ternyata nggak ada gurunnya gitu. Padahal ini lokasinya podo, tapi di sini nggak ada gurunnya. Lah kok bisa? Ya, hal itu ternyata kita bisa hubungkan dengan arus laut yang ada di situ. Jadi di sini kalian ingat tadi arus laut yang lewat namanya apa? Ayo. Ya, arusnya kan gini ya tadi ya. Nah, di sini ada Benguela Karen ya kan. Benguela Karen. Oke, terus di sini ada namanya Agulhas. Nah, kalian ingat ini Benguela itu arus dingin apa arus hangat? Nah, Benguela ini adalah arus dingin ya kan. Sedangkan yang Agulhas ini arus hangat. Dan ternyata kehadiran arus dingin ini itu membuat gurun di sini jadi terbentuk lebih mudah. Kenapa? Karena arus dingin itu akan cenderung susah untuk terevaporasi. Gitu. Jadi kalau apa ya, ya itu juga ya. Jadi gurun itu juga bisa terletak di sebelah dari arus dingin.
Nah, jadi di sini dibilang dia gurunnya nggak panas gitu loh. Kering sih, tapi nggak panas gitu. Kenapa? Karena di sebelahnya adalah arus dingin kayak gitu. Yaitu karena dia arus dingin, maka di situ itu akan susah untuk terevaporasi, makanya hujannya agak sedikit jarang. Termasuk juga di California, guys. California di Amerika ya, di sini. Nah, ini nih, San Francisco dan kawan-kawan ya. LA, nah ini. Nah, di sebelah sini itu kan arus dingin ya. Arus California Current kan. Nah, maka ya daerah California ini, negara bagian California ini, itu jarang sekali hujan gitu loh. Agak jarang sekali hujan di sini gitu. Dan bahkan dia sampai menghasilkan kabut-kabut adveksi. Nah, itu tuh biasa kalau ada kabut-kabut adveksi, itu tuh biasanya daerahnya itu sangat dekat sekali dengan arus dingin tuh biasanya. Ya, silakan cari ya kabut adveksi itu apa ya. Jadi, apa ya, pengaruh gitu loh antara si arus ini dengan iklimnya di situ seperti apa. Gitu guys. Nah, karena si San Francisco ini adalah tempat yang kering gitu kan ya. Nah, oleh karena itulah yang namanya Hollywood, Disney, dan tempat film-film yang lain itu markasnya ada di sini. Ya coba bayangkan kalian punya markas pembuatan film tapi di daerahnya udan terus gitu ya. Masuk kata diedit hujannya nggak bisa datang gitu gimana caranya? Jadi kita bikin film di daerah yang cerah sekalian gitu. Nanti kalau mau hujan ya tinggal di green screen atau diedit-edit kan lebih gampang ya kan. Nah makanya markas-markas film tuh ada di California gitu. Ya, anyway di sini ada ini sih, ada Unisnya namanya Unis. Ya, UCLA yang paling terkenal ya. Ada juga Caltech sih, California Technology gitu. Kayak gitulah. Caltech sama apa lagi ya? Ucla ya, Ucla itu bagus juga sih. Nah itu juga banyak univ di sini ya guys. Siapa tahu kalian mau ke situ. Ya, kerja di Google lah, nanti kalian di sini. Oke, ternyata itu tuh ya pengaruh gitu loh maksudnya. Dan di Peru juga sama seperti itu. Atau ternyata arus itu juga mempengaruhi kehidupan masyarakatnya gitu loh. Menarik kan? Nah, oke lanjut lagi ke sini kali ya. Apalagi yang bisa kita ceritakan? Nah ini tadi terkait Eggman ya. Ini terkait Eggman, dia bentuknya kayak gini. Ya, jadi kalau angin datang dari sini, dia beloknya kemana? Jadi tolong dicek ya, beloknya kemana itu tolong di note banget ya. Dia ini di lintang utara atau lintang selatan gitu. Lek utara belok kanan, lek selatan belok kiri gitu ya. Oke, apalagi yang bisa kita ceritakan di sini ya. Ini ya, udah ya. Oke, mungkin ini dia ya. Kita akan bilang atau kita akan bicara yang kita sebut sebagai Global Conveyor Belt. eh saya bingung membahasa Indonesia kan ini. Ya, ya, sabuk penjelajah dunia gitu ya. Sebenarnya ini kayaknya ada bahasa Indonesianya sendiri ya secara oceanografi, cuman saya lupa namanya ya. Oke lah, kita bilang pakai bahasa Inggris saja. Ya, jadi ini namanya adalah Global Conveyor Belt namanya. Apa itu Global Conveyor Belt? Ya, saya akan kasih pakai gambar yang lebih bagus, yaitu dari Nat Geo. Oke, ya teman-teman bisa cari ini gambarnya dengan keyword The Global Conveyor Belt. Silakan digolei. Mungkin kalau mau ya. Nah, coba kita lihat gitu ya. Konsep dasarnya Global Conveyor Belt itu adalah seperti ini yang ada di gambar pojok kiri bawah. Ya, kalian bisa lihat gambar di pojok kiri bawah seperti apa ya. Nah, Global Conveyor Belt ini adalah sirkulasi termohalin, guys. Termohalin. Termo itu panas, halin itu salinitas. Jadi dia arus yang digerakkan oleh perbedaan salinitas dan suhu. Jadi arus ini itu bergerak di dalam ya. Jadi di air laut yang dalam dia tidak ada di permukaan. Jadi dia murni hanya digerakkan oleh suhu dan salinitas saja.
Bagaimana konsep ini bisa muncul? Ya, pertama gini. Oke, kita bisa bayangkan di ekuator itu suhunya panas. Di ekuator yang suhunya panas, dia itu akan memindahkan air, ya kan, dari yang panas ini menuju ke kutub. Ya, di kutub kan suhunya dingin. Karena di kutub suhunya dingin, maka air ini akan eh, mengalami penurunan suhu dan somehow ya akan menjadi lebih salin ya, atau akan menjadi lebih salty atau menjadi lebih asin gitu ya. Nah, kita kan ingat bahwa proses pembekuan es itu kan itu adalah proses yang membuat salinitasnya bertambah. Nah, intinya ketika air ini datang dari ekuator, dia terdinginkan. Maka setelah dia terdinginkan, maka dia akan jadi lebih salty dan dia turun karena densitasnya yang lebih berat. Nah, karena densitasnya lebih berat, maka dia turun dan dia kemudian bergerak lagi ke arah ekuator. Dan dia, akhirnya dia menghasilkan semacam sirkulasi gitu. Ya, jadi sirkulasi air dari ekuator ke kutub, ya kan? Di mana di kutub dia turun, di ekuator dia naik. Kayak gitu. Tapi apakah bentukannya sesederhana ini? Jawabannya tentu enggak ya. Karena bumi ini ya benuanya macam-macam. Ya, positioning benua di bumi ya macam-macam gitu kan. Sehingga kondisinya ya tentu saja agak sedikit berbeda. Nah, sebenarnya ini kalau kalian disuruh cerita, kalian bisa mulai dari mana aja ya. Ini kan ada nomornya nih, 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya kalian terserah mau cerita dari nomor berapa aja, yang penting urut. Itu nggak apa-apa. Oke, sesuai dengan bacaan di sini dari NetGeo, ini aku ambil di nomor 1 dulu ya. Jadi untuk nomor 1, itu kita mulai dari eh, airnya ini tenggelam gitu ya, karena densitasnya memberat, gitu ya. Densitasnya memberat gara-gara suhunya dingin dan lebih garam gitu kan. Oke, jadi dari nomor 1 di sini itu menjadi turun. Nah, biru ini artinya dia airnya dingin ya. Biru ini artinya airnya dingin. Dia bergerak di dasar ya. Jadi di Atlantik ini dia ada arus di dalam itu yang gerak gitu ya. Arus di dalam yang gerak ini. Nah, kemudian dia sampai di nomor 2. Nah, di nomor 2 karena arusnya ini ketemu dengan benua Antartika, maka arusnya ini akan belok. Beloknya kemana? Ya, karena ini di selatan, maka dia belok ke kiri. Ingat ya? Ya, dia akan belok ke kiri. Oke. Nah, dia belok ke kiri di sini. Jadi dia akan berputar ini. Jadi dari sini dia akan mutar ke sana. Ya, jadi dari sini itu arusnya ada yang menuju ke Samudra Hindia, ada arus yang menuju ke Samudra Pasifik, ada arus yang muterin benua ini. Jadi ketika di proses nomor 2 itu ada arus yang kepecah gitu ya, di pertigaan gitu ya. Ini udah masuk ke pertigaan. Jadi ada arus yang arah ke Samudra Hindia, ada arus yang masuk ke Pasifik, ada arus yang tetap berputar mengitari benua Antartika. Nah, arus yang mengitari benua Antartika ini muncul karena di sini ada celah atau ada selat. Nah, pada sekitar Cretaceous ya, atau zaman kapur. Ingat saya, di sini tuh masih belum terbentuk selatnya. Jadi ini namanya selat Drake ya, Drake. Nah, selat Drake ini masih belum terbentuk ketika zaman dinosaurus. Artinya arus laut di sini itu masih terpotong gitu. Jadi tidak ada arus laut yang mengitari benua Antartika muter itu nggak ada gitu guys. Nah, tapi sekarang karena sekarang udah terpecah, maka ini menjadi jalan di mana di sini akhirnya ada arus yang bisa mengitari benua Antartika itu sendiri. Oke, lanjut ya ke proses nomor 3, yaitu proses nomor 3 ini airnya mulai naik. Kan dia mengarah ke ekuator ya kan, berarti suhunya kan mulai menghangat, densitasnya mulai mengecil, airnya ini jadi apa ya, mengapung ya, airnya jadi naik lah geraknya gitu ya. Nah, di nomor 3 tuh, jadi airnya jadi naik. Nah, ada yang lewat sini, ya kan, naiknya lewat sini, ada yang naiknya lewat sini, ya kan, ada yang naiknya lewat Pasifik gitu.
dari nomor tiga. Nah, kemudian dari nomor tiga, airnya ini akan bergerak kembali lagi ke nomor satu, kayak gitu. Nah, jadi dia akan mengitari bumi gitulah istilahnya ya. Karena kebetulan lautan di bumi ini semuanya terhubung, maka arus ini tuh bisa bergerak. Nah, sebagai warga Indonesia, ini ada sebuah istilah penting ya, karena biasanya hal ini selalu disebutin ya di soal-soal OC juga gitu ya. Nah, coba kalian lihat arus ini yang ada di Indonesia, guys. Coba ada lihat tuh. Ya, ada part yang lewatin Indonesia kan. Nah, di sini, jadi ini arus yang lewati Indonesia ini namanya adalah Arlindo. Ya, Arlindo ini kepanjangan dari arus lintas Indonesia. Oke, bisa dipahami ya, arus lintas Indonesia. Ya, arus lintas Indonesia ini itu adalah Global Conveyor Belt ini yang melewati perairan Indonesia. Nah, saya bisa bilang Indonesia itu memiliki peran penting dalam proses Arlindo ini, guys. Ya, mungkin dari kalian ada yang pengen jawab, ya? Hilang rek panahnya Bina Obal. Coba kalian jawab ya pertanyaan saya kira-kira. Kalau misalkan Indonesia ini bukan negara kepulauan, apa yang terjadi sama ini? Gitu? Ya, apa yang terjadi kalau misalkan Indonesia itu bukan negara kepulauan? Coba bayangkan. Apa dampaknya terhadap global conveyor belt? Ya coba dipikirin gitu ya, mungkin nggak bisa dijawab juga nggak apa-apa. Yang penting kalian pada mikir semua gitu sambil makan atau something. Coba kalian bayangin gitu. Apa ya? Dalam artian di sini akhirnya kita mensyukuri bahwa Indonesia adalah negara kepulauan gitu loh. Ya, artinya di sini kemudian ketika negara Indonesia ini bukan negara kepulauan dan di sini ini isinya adalah benua gitu ya. Andai kata ini benua semua gitu. Andai kata di sini isinya benua gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi? Maka global conveyor belt ini akan kepotong. Jadi global conveyor belt ini tidak ada yang menembus Indonesia di sini. Sehingga daerah ini itu akan relatif gitu ya suhunya di daerah. Ini ada part dari global conveyor belt yang kepotong. Ya kan gunanya global conveyor belt itu buat apa sih? Ini gunanya adalah ini. Di sini sudah dikatakan di PDF-nya, ya kalian bisa baca ini gunanya. Along this conveyor belt, heat and nutrients are moved around the world in a leisurely 1000 year cycle. Artinya dalam siklus yang terjadi selama 1000 tahun. Jadi ini siklusnya 1000 tahun ya, lama banget siklusnya. Ternyata pada proses itu terjadi perpindahan panas dan nutrien. Nah, kalau misalkan panas dan nutrien ini kepotong, nah berarti akan hilang gitu loh. Artinya di Indonesia juga nggak, perairan di Indonesia nggak akan menghasilkan ikan yang banyak lah gitu. Ya itulah. Nah, makanya kemudian ada pentingnya kita memahami yang namanya apa ya, geopolitik ya. Ya pasti kita juga harus mempertimbangkan kondisi geografis kita itu kayak gimana gitu ya. Gitu aja lah. Nah, itu ya. Dan juga di global conveyor belt ini cukup penting juga. Dan mungkin kalau misalkan kalian pernah lihat film namanya ini, ya kalian pernah lihat film ini, ya kalau belum ya silakan lihat gambarnya. Nah, ini ya silakan, mungkin sekarang kan lagi liburan gitu ya, silakan nonton. Kalau udah nonton, silakan ceritakan gitu ya. Atau mungkin kalau ini ada yang belum nonton ya, besok tuh ada jadwal. Bentar, saya cek dulu jadwal ya.
Oh iya ada ya. Udahlah besok Sabtu. Ini aja. Oke. Nah, eh ini aja guys. Eh saya, saya. Oke, kasih PR. Tapi ngerjainnya besok pagi aja nggak apa-apa. Nggak. Kok mesti kalian nggak bisa maksain ngerjain di hari ini atau pas nggak waktunya pembinaan. Jadi besok pas pembinaan saya silakan kerjakan tugas ini gitu ya. Tugasnya itu adalah nonton film ini. Kurang enak oh dikasih tugas tapi nonton film gitu. Iya, kenapa? Karena global conveyor belt itu akan menjadi premis dalam film ini. Ya, saya harap kalian bisa menemukan itu. Coba kalian cek, eh, coba kalian perhatikan. Kalau kalian nggak nemu premis dari suatu film, berarti ya apa ya? Ya berarti kalian harus belajar lagi gitu. Jadi dalam sebuah film itu pasti ada premisnya atau teori dasarnya kenapa film ini dibuat. Nah, global conveyor belt itu nanti akan ada di sini. Jadi silakan dilihat. Dan kok bisa bumi itu jadi ice age lagi? Nah, itu ada penjelasannya di dalamnya. Mungkin setelah kalian melihat film ini, baru saya bisa ceritakan biar lebih enak gitu ceritanya ya. Nah, silakan ditonton. Nyarinya di mana ya? Saya pikir kayaknya harus ada sih. Bentar lah. Jadi sih ya di hati saya sih ada ya. Jadi pas kemarin malam kita bisa kirim-kirim ya. Mungkin nanti kalian kalau ada tempat share-share download film silakan bisa di-sharingkan di grup ya. Saya minta tolong siapapun ya terserah siapa Alia or someone itu silakan saya minta tolong kalau ada ketemu link-link dari download dari film ini silakan bisa di-share di grup itu. Nah, intinya nanti kalian melihat dari dampak dari global convergence itu kayak gimana lah gitu. Oke, itu ya. Jadi besok kita nggak ada pembinaan, tapi silakan kalian nonton film ini. Di pertemuan selanjutnya baru kita cerita bagaimana filmnya itu. Jadi kita akan bahas ya di Senin ya kan. Soal Senin kita akan kok bahas filmnya seperti apa. Oke, ya kayaknya itu aja dulu deh. Bahasan tentang arus udah selesai. Ya, ya mungkin penutup di arus ini ya ini aja sih. Ada dua istilah arus yang kita sebut sebagai rip current sama longshore current. Nah, itu aja. Ya, sebagai penutupnya mungkin itu aja sih. Rip current sama longshore current. Jadi kalau misalkan kalian ke pantai, itu ada arus yang arusnya itu justru malah ngarahnya kembali ke laut gitu ya. Itu namanya rip current. Terus kalau longshore current itu adalah arus yang dia sejajar dengan pantai. Nah, rip current ini adalah arus yang bahaya ya kalau misalkan kalian pergi ke pantai. Nah, itu tuh sebenarnya ada apa ya tipikalnya ya, ada tipenya seperti apa. Biasanya kalau misalkan dilihat dari atas itu akan kelihatan itu ada rip current. Maksudnya, kalau misalkan kalian melihat rip current ini, yo ojo renang di kono atau kalian akan mati gitu ya. Itulah kenapa namanya RIP. RIP ya, rest in peace. Makanya dia rip current. Kenapa? Karena seringkali arus ini tuh bikin orang mati. Jadi di laut itu ada arus yang kalian lihat di sini nggak ada buoy-nya ya kan? Kalau bisa bayangkan di sini nggak ada buoy-nya. Nah, itu tuh hati-hati karena di situ biasanya akan muncul rip current. Rip current itu arah arusnya itu justru bukan bikin kalian menuju ke pantai, tapi kalian akan ditarik ke tengah laut gitu. Kira-kira gitu. Nah, caranya adalah berenangnya ke arah mana itu sebenarnya udah banyak di ini ya. Nah, jadi kalian bisa lihat eh, apa ya istilahnya mitigasinya ya untuk penyelamatannya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian berada di dalam rip current, kalian renangnya jangan lurus ya, renangnya langsung menggok aja gitu. Renangnya harus ke samping gitu.
Ya, intinya kalian berusaha keluar dari lingkaran ini. Atau kalian tenang dulu, kalian sampai di sini, baru kalian bisa renang ke samping gitu. Jadi diikutin aja lingkarannya, terus habis itu renang ke samping. Intinya adalah renang ke samping gitu. Jangan kalian ngelawan ini. Yang terjadi biasanya orang-orang itu ketika berada di lingkaran, dia akan ngelawan arusnya ini, kemudian capek, terus mati gitu ya. Dia nggak bisa renang capek, terus akhirnya keseret sampai ke tengah laut mati. Itu ceritanya. Jadi teman-teman itu ya mungkin penutup hari ini adalah Rip Karen dan longsor Karen dan itu aja dan ya tugas dari saya silakan dikerjakan. Kita ketemu lagi di hari Senin. Anyway kalau misalkan ada yang mau nanya silakan tanya dulu habis itu kita tutup ya. Oke, ya gitulah guys. Nah ini dia bertemu. Ini pemerannya kalau kalian kenal ini Jake Gyllenhaal ini no, apa? Dia yang jadi Mysterio di Spider-Man ya kalau. Ya. Jadi pemeran utamanya itu mas-mas yang memeranin Mysterio di Spider-Man yang kedua kalau nggak salah. Spider-Man-nya Avenger ya. Spider-Man Avenger yang kedua. Spider-Man Tom Holland. Oke lah. Ya, sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan. Ya cukup ini juga. Mungkin banyak cerita juga gitu ya. Karena ini kan menemani kalian makan juga ya. Kan seru kalau denger cerita-cerita ya sambil kalian makan. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Tetap semangat guys. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.